Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya engkau beribadah. Surah Al-Baqarah ayat 172. Maka dalam ayat di atas, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar hanya memakan dari harta yang halal, dan itu merupakan sebuah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan apa? Jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya saja. Jadi kita lihat, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan semua yang dibutuhkan umat manusia di muka bumi. Akan tetapi, kenapa banyak dari orang yang lebih memilih untuk menempuh jalan-jalan yang haram dalam mencari harta? Padahal jalan-jalan kepada harta yang halal itu sangat terbuka dan sangat banyak. Dan ini merupakan bentuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita mengklaim bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah merintahkan kita untuk hanya memakan dari harta yang halal, dan Allah melarang kita dari harta yang haram. Salah satu bentuk dari harta yang haram adalah harta dari riba. Maka sebuah kesalahan ketika kita menganggap bahwasanya sumber kesenangan, sumber kebahagiaan adalah dari materi. Maka demi mendapatkan itu semua, seorang tidak lagi mengenal, tidak lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting dia memiliki rumah yang bagus. Yang penting dia memiliki kendaraan yang bagus. Yang penting dia memakai gadget yang terbaru. Tidak peduli apakah mendapatkannya dengan pinjaman hutang riba atau dengan uang, dengan tabungan sendiri. Seperti itu. Nah, maka kesalahan dari sini ketika dunia sekarang ini sangat materialis, menganggap sebagai sumber kesenangan adalah materi. Itu sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Karena ketenangan hidup tidak akan didapat dari jalan yang haram. Mungkin senang, ya, senang sesaat, tapi tidak akan pernah tenang. Bagaimana? Jelas, setiap bulannya dia akan selalu memikirkan masalah tagihan. Bukan Islam itu melarang pinjaman uang. Pinjaman uang boleh, tapi tidak dengan apa? Tidak dengan sistem riba. Salah satu ciri khas sistem riba apa? Ada bunganya, ada dendanya. Maka orang yang telah berhutang riba demi gaya hidup tadi misalnya, yang konsumtif, dia tidak akan tenang setiap bulan. Memikirkan, jika saya tidak bayar akan ada dendanya, akan ada bunganya. Kemudian apa salah satu sistem riba apa? Menarik paksa aset. Itulah namanya penyitaan aset. Misalnya membeli mobil dengan pinjaman riba, dengan leasing riba. Was-was, walaupun sudah berjalan cicilan 3 tahun, tapi misalnya telah telat sekian bulan cicilan, mobil akan ditarik begitu saja tanpa ada kompensasi lagi. Nah, jadi tidak akan tenang. Nah, jadi sebuah kesalahan mencari kesenangan hanya dengan materi, melupakan yang namanya ketenangan hidup. Dan ketenangan ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki sifat qanaah dalam hidupnya. Qanaah apa? Bersyukur kepada yang ada, bersyukur dengan apa yang ada.
Syukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang ada dan tidak memanjangkan, meninggikan angan-angan. Maka sebuah konsekuensi bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Baqarah ayat 124. Maka sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda ingin hidup dengan foya-foya, senang hidup, tapi dengan cara yang tidak halal, dan Anda sendiri akan merasakan akibatnya. Atau Anda memilih sabar, menabung sedikit demi sedikit, dengan usaha yang ada, dengan rezeki yang ada, ya, dan Anda tenang tanpa harus dihantui oleh tagihan-tagihan, tanpa harus dihantui ketakutan akan penarikan aset dan seterusnya. Dan di hari akhir kita juga tidak membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak melanggar larangannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.